Halo guys, anak-anak kami SMK Brigjen Katamso 2 ketemu lagi di pelajaran Spreadsheet. Hari ini kita mau bahas tentang viewing workbooks ya, cara melihat workbooks. Jadi cara-cara ini digunakan untuk memudahkan kita terutama apabila datanya cukup banyak. Namun di sini datanya nggak begitu banyak ya. Di sini hanya contoh saja. Ya, kalau Excel ini fungsinya kalau data kita cukup banyak ya, sampai ratusan ya, bahkan ribuan. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang cara melihat workbooks dengan cara menghilangkan ya. Misalnya ini kita mau menghilangkan nama konsumen di sini ya, kita hilangkan. Itu bisa kita klik kanan seperti ini ya. Kita hilangkan satu kolom ini ya. Kita klik saja di seperti ini dan di mouse kita klik kanan dan di sini ada hide. Hide. Nah, maka kolom yang ini akan hilang sendiri ya. Nah, untuk kembalinya ya kita bisa unhide atau kita bisa klik Ctrl Z ya, Ctrl Z. Nah, akan muncul sendiri ya. Jadi unhide ini bisa juga kita klik di sini ya, unhide di sini. Nah, jadi terserah ya mau pakai yang mana. Dan apabila kita mau menghilangkan ya, menghilangkan baris, misalnya kita mau menghilangkan yang D ini. Ya, kita blok dulu di sini ya, baris 10 dan 11, kemudian kita klik kanan, kita hide. Nah, jadi hide ini bisa menyembunyikan baris dan juga bisa menyembunyikan kolom. Oke, kita kembalikan saja, Ctrl Z. Kemudian ada fasilitas namanya freezing row. Freezing ini membekukan baris atau membekukan kolom. Nah, di sini ada view, ada freeze panel, freeze panels. Nah, freeze panels ini fungsinya kita mau melihat data yang cukup banyak, tapi kita masih mau menyatakan ini di depan ya. Nah, misalnya begini ya, saya kasih contoh ya. Misalnya saya akan hashnya saya mulai dari sini saja lah ya. Freeze panel dan di sini kita klik. Nah, kita lihat. Nah, jadi yang judul atau tema ini tetap ada ya, judulnya viewing workbook. Nah, tetap ada gini ya. Ya, kalau sudah selesai ya double klik aja ya, double klik. Oke. Atau di sini kita unfreeze, maka kembali ke semula. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat judul topik supaya tidak lari dia ya. Misalnya saya buat di sini saja ya, freeze. Kita ulang sekali lagi. Nah, jadi misalnya ini kolom apa ini? Ini ada Amanda, ada Ananda. Jadi di sini tetap baris untuk nama konsumen ya. Di sini untuk baris untuk brand, ini baris untuk keuntungan seperti ini. Nah, itu untuk freeze panels ya. Coba kita akan gunakan freeze panels yang kedua ya. Freeze top row. Ya, top row ini artinya baris yang paling atas. Nah, jadi baris yang paling atas yang di freeze atau dibekukan. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, tetap ya. Nah, jadi ini biasanya di sini debit, kredit, saldo dan lain-lain, atau misalnya nama perusahaan, atau misalnya ini judul works ini apa, jurnal atau neraca dan lain-lain ya. Nah, jadi kita tahu di sini. Kita tahu di sini ini apa, worksheet untuk apa. Biasanya ini ditulis sebagai kalau untuk akuntansi ya, ini untuk debit, kredit, saldo dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu, oh ini kolom nih uang apa ya, ini saldo apa ya. Nah, rupanya ini saldo dari debit punya, karena ini sudah di freeze di sini. Nah, kalau untuk contoh di sini,
kalau misalnya kita mau freeze bekukan ini, nama konsumen, brand, keuntungan ya. Nah, kita bisa freeze dan kita bisa ketenahkan ini ke atas di sini. Nah, jadi setelah kita ketenahkan ke atas di sini, misalnya saya klik cut, paste. Nah, jadi misalnya data ini cukup banyak ya. Nah, ini data apa ya? Maka ini dapat kita lihat. Oh, ini rupanya adalah brand namanya. Ini adalah keuntungan, nama konsumen. Atau misalnya di sini nama ya, nama apa namanya, nama murid misalnya. Ini nilainya berapa ya? Ini siapa, nilainya berapa ya? Dengan freeze ini, dengan membekukan ini, kita dapat melihat judulnya ya, tampilannya. Oke. Itu tentang freeze rows atau membekukan apa namanya, membekukan baris. Coba kita akan coba freeze panels yang berikutnya. Kita akan coba freeze first column. First column ini berarti kolom yang pertama. Nah, ini kolom yang pertama berarti kolom A. Nah, jadi kalau kita geser kemari, yang kolom pertama ini tidak akan hilang ya. Nah, ini fungsinya biasanya untuk nama-nama orang ya. Misalnya di sini ada nilai 90, 80. Ini ada alamat di sini, tapi ini kita nggak tahu siapa. Nah, nggak tahu nih siapa, ini punya siapa, kita nggak tahu. Nah, di sini ada keterangannya. Oh, rupanya ini ada nama, alamat, misalnya ada namanya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Nah, coba kalau kita tidak unfreeze. Nah, jika kita tidak unfreeze ya lewat begitu saja ya, kita nggak tahu ini punya siapa ya. Ini misalnya kita dapat data, misalnya datanya 80, ini punya siapa, kita nggak tahu ya kan. Nah, jadi kalau kita freeze, kita bekukan kolom yang pertama, maka kita akan bisa melihat nama-nama siapa punya gitu ya. Oke, itu untuk freeze rows. Kemudian ada split window. Split window ini untuk membagi ya, membagi lembar worksheet ini menjadi beberapa ya. Bisa kita, misalnya kita di sini lah, yang saya letak di sini, kita split ya. Nah, split ini kita mau melihat secara lebar ya, tapi kita tetap mau menghilangkan, tidak mau menghilangkan yang kolom yang ini ya, jendela yang ini, agar kita dapat melihat rumus. Oh, ini rumusnya seperti ini misalnya. Ini judulnya seperti ini. Ini dasarnya seperti ini di sini. Tapi kita mau ke tempat lain. Nah, kita mau ke kolom-kolom yang lain, ke baris yang lain ya. Misalnya ini digunakan dalam data yang cukup banyak. Nah, kita ini biasanya digunakan untuk membandingkan ya, membandingkan ya. Ya, membandingkan worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, worksheet 4, tapi tetap dalam satu worksheet ya, tetap dalam satu lembar kerja, hanya untuk membandingkan data. Maka ini namanya split. Nah, split ya. Kalau untuk menghilangkan kembali ya kita double klik saja. Nah, maka akan hilang sendiri. Nah, split ini bisa, kalau kita mau manual, kita juga bisa lihat di sini ada tanda seperti ini, sama dengan ada tanda panah. Kita juga bisa geser. Nah, ini namanya split heading ya, split baris pertama. Ya, misalnya kita mau menempatkan yang atas saja, misalnya gini ya. Nah, ini dia. Udah, setelah ini kita klik di sini di split yang kedua. Split yang kedua ya kita geser-geser di sini ya. Nah, jadi di sini tetap. Jadi kita tahu di sini data-data di sini judulnya apa gitu ya, nama konsumen, brand, keuntungan. Nah, itulah fungsi dari split ya. Ini secara manual. Oke, berikutnya adalah custom view. Nah, custom view itu kalau misalnya kita di perusahaan, kita kan punya namanya manajer, nah manajer produksi, kita punya manajer pemasaran, kita punya konsumen ya kan, kita punya untuk diri kita sendiri. Kita mau buat untuk view untuk diri kita sendiri, view untuk orang lain, dan atau view untuk bos kita ya.
caranya adalah dengan klik custom view ya, custom view. Oke, ini saya delete dulu. Ini tadi saya buat contohnya ya. Kita akan buat cara-caranya seperti ini. Nah, ini tampilan kita. Tampilan kita ini ada namanya rumus-rumus. Misalnya di sini ada keterangan-keterangan, ada data-data kita lah di sini. Nah, ini yang kita lihat, nama konsumen, brand, keuntungan, kita tahu semuanya. Nah, misalnya kita ini seorang sekretaris ya, kita tahu semuanya keuntungan dari jualan mobil itu keuntung kita berapa, ya kan? Dan keuntungan ini kita nggak boleh kasih tahu konsumen kita. Oh, bapak ini atau ibu ini untungnya banyak kali, kan malu gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kita simpan dulu ini dengan namanya custom view. Ini view untuk diri sendiri. Nah, ini tampilan untuk diri sendiri, artinya seperti itu ya. Nah, jadi caranya adalah custom view, kemudian add, kita buat tampilan diri kita sendiri. Misalnya untuk saya sendiri ya, saya sendiri. Nah, ini boleh kamu ganti dengan namamu ya. Oke. Nah, jadi ini kita sudah ada custom view untuk diri saya sendiri ya. Kita close. Kemudian untuk konsumen tidak boleh tahu kita keuntungannya kita berapa ya. Kita pertama-tama kita hide dulu. Nah, ini adalah tampilan untuk konsumen. Nah, konsumen tidak akan bisa melihat keuntungannya. Nah, view seperti ini biasanya digunakan kalau kita mau gonta-ganti tapi tidak bikin malu. Nah, artinya kalau kita hide di sini kan malu. Nah, tiba-tiba si konsumen udah nampak keuntungan kita, baru kita di sini hide. Nah, itu udah tidak sempat ya, itu nanti kurang enak. Nah, jadi kita buat tampilan ini. Nah, tampilan ini hanya contoh kecil ya. Tampilan ini untuk tampilan konsumen ya. Kita klik custom view, kita tambahkan dengan add, dan kita boleh tulis di sini untuk konsumen ya. Oke. Nah, jadi di sini custom view kita sudah ada untuk saya sendiri. Nah, udah ada untuk konsumen ya. Nah, coba kita ketik untuk saya sendiri. Nah, muncul keuntungan ya kan? Muncul, nampak kan? Coba kita lihat untuk konsumen punya view ya. So ini artinya untuk memperlihatkan kepada konsumen. Nah, hilang sendiri. Ya, hilang. Nah, itu maksudnya kita langsung bisa bergonta-ganti tampilannya ya. Gonta-ganti tampilannya tanpa kita sibuk-sibuk menghilangkannya, kan malu gitu ya. Oke, kita kembali ke tampilan saya sendiri dulu. Nah, untuk manajer kan nggak mau ribet-ribet kayak gini. Ini apa keterangannya di sini? Manajer dia itu maunya hanya ini saja ya, tabel-tabel ini saja, nama konsumen, brand, ada keuntungan. Nah, artinya manajer nggak mau melihat yang ini. Ya, jelek katanya. Kita hide saja. Nah, inilah tampilan untuk manajer. Nah, tampilan untuk manajer kita akan buat custom view, kita add, kemudian manajer ya. Manajer. Nah, manajer kan mau melihat laporan kita juga ya kan. Oke, kita sudah buat 3 buah tampilan di sini. Tampilan untuk manajer, tampilan untuk saya sendiri, tampilan untuk konsumen. Nah, kita bisa gonta-ganti di sini. Misalnya tampilan untuk saya sendiri langsung muncul data-data kita, ya kan? Yang tidak boleh kita nampak untuk manajer kita misalnya. Oh, ini ada rumus-rumusnya misalnya. Nah, jadi pas waktu manajer melihat, oh rupanya ada rumus-rumusnya sini, berarti kita nanti dianggap bodoh nanti ya kan. Nah, kita lihat tampilan untuk konsumen ya, tampilan untuk konsumen. So, nah tampilan konsumen ini tidak nampak tadi keuntungan apa yang kita peroleh. Nah, itulah fungsi-fungsi dari view ya. Nah, mungkin sampai di sini bisa dipahami ya, dengan cara kita harus sering-sering membuatlah custom view ini dan coba-coba buat ya. Nah, kalau kita sudah coba-coba buat seperti ini ya, lama-kelamaan kita bisa sendiri ya, bisa mahir sendiri. Baiklah, sampai di sini dulu.
tentang viewing workbooks ini, hiding, unhiding columns dan row, freezing rows, splitting windows, dan pelajaran tentang creating custom view, displacing, deleting custom view. Nah, kalau mau delete ya delete aja ya. Delete ini ada delete. Kalau nggak mau lagi ya delete aja ya. Delete aja tampilannya. Nah, custom itu artinya kita buat sendiri ya tampilannya. Delete aja. Ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar di bawah ini atau di Google Classroom Anda ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.